Peradaban Islam dalam bidang seni budaya sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad ini menjadi kota pusat studi ilmu seni dan sastra. Kemajuan ini disebabkan karena proses asimilasi pertemuan budaya antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Apalagi setelah kegiatan penerjemahan berbagai macam bukti dari Yunani, Bizantium, India, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Perkembangan peradaban yang dapat diidentifikasi dalam bidang seni, budaya, dan sastra seperti seni arsitektur. Seni arsitektur ini sangat digemari oleh para khalifah. Seni arsitektur ini juga sangat berguna untuk keperluan membangun gedung, masjid, istana, madrasah, dan kantor pemerintahan. Khalifah Abbasiyah tidak segan-segan mendatangkan arsitektur dari Bizantium, Persia, Yunani, dan dari India untuk mendesain bangunan yang mengajarkan seni arsitektur bangunan kepada orang Abbasiyah. Bukti dari kemajuan peradaban seni arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah masih dapat ditemukan sampai saat ini, dan dari keindahan gedung-gedungnya, istana, madrasah, masjid sebagai peninggalan-peninggalan masa Abbasiyah. Kemudian seni tata kota dan arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah bernilai sangat tinggi. Banyak bangunan dan kota di dalam dengan teknik tata kota yang berseni tinggi. Di antaranya kota-kota Baghdad itu, bangunan yang bulat dan itu cukup besar. Baghdad dibangun tahun 763 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Pembangunan kota ini melibatkan 100.000 orang ahli bangunan, terdiri dari tukang batu, arsitek, tukang kayu, pemahat, pelukis, dan lain-lain, dan didatangkan dari Suriah, Iran, Basrah, Mosul, Kufah, dan daerah-daerah yang lainnya. Biaya pembangunan kota ini mencapai 4.833.000 dirham. Baghdad dibangun berbentuk bundar sehingga disebut kota Bundar al-Mudawwarah. Dikelilingi 2 lapis tembok besar dan tinggi. Bagian bawah selebar 50 hasta dan bagian atas 20 hasta, dan tingginya 90 kaki, 27,5 meter. Di luar tembok dibangun juga parit yang dalam yang berfungsi ganda sebagai saluran air dan benteng pertahanan. Di tengah kota ini dibangun istana khalifah yang mana diberi nama Qasrul Dhahab atau disebut dengan istana emas, melambangkan kemegahan dan kejayaan. Di samping istana ini dibangun pula Masjid Jami al-Mansur. Kemudian kota Samara. 5 tahun setelah kota Baghdad mengalami kemajuan, pada masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah membangun kota Samara. Di dalam kota ini terdapat istana yang megah dan indah, masjid raya, taman kota dengan bunga-bunga yang indah, dan alun-alun. Untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, dibangun pula pusat perbelanjaan dan pusat-pusat pelayanan publik. Selain pembangunan di kota-kota tersebut, 2 kota suci umat Islam, Makkah dan Madinah, juga tidak terlepas dari sentuhan seni arsitektur para penguasa Daulah Abbasiyah, terlebih Masjid Al-Haram di Makkah dan Masjid Nabawi Madinah. Menurut tradisi, setiap penguasa muslim pada masanya masing-masing turut ambil bagian dalam renovasi dan penggunaan 2 masjid suci, yaitu kebanggaan umat Islam. Kemudian dalam seni dan sastra, dunia sastra mencapai puncak kejayaannya di masa pemerintahan Abbasiyah. Kota Baghdad merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan. Bahkan hampir seluruh Khalifah Abu Abbasiyah menyukai sastra. Berikut beberapa penyair dan sastrawan yang